Jati diri gereja, menelusuri jejak ilahi dalam 4 sifat hakiki. Gereja bukan sekadar organisasi sosial, atau perkumpulan peminat moralitas. Secara teologis dan historis, gereja dipahami sebagai institusi yang memiliki karakteristik unik, yang membedakannya dari institusi manusiawi manapun. Karakteristik ini dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel pertama tahun 381 Masehi, sebagai 4 tanda yang saling berkaitan. 1. Gereja yang satu, unitas. Kesatuan gereja mencakup kesatuan dalam iman, sakramen, dan kepemimpinan. Hal ini bukan berarti penyeragaman budaya, melainkan keselarasan dalam pokok-pokok keselamatan, di bawah satu otoritas yang ditetapkan Kristus. Dalam doa imamatnya yang sangat khusyuk, Yesus memohon kesatuan bagi para muridnya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 20-21. Rasul Paulus memperkuat ini dengan metafora tubuh, dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Efesus 4 ayat 4-6. Santo Siprianus dari Kartago, wafat tahun 258 Masehi, dalam karyanya De Unitate Ecclesiae memberikan argumentasi historis yang kuat, Allah itu satu, dan Kristus itu satu, dan gerejanya itu satu, dan iman itu satu, dan umat itu satu, yang dipersatukan ke dalam kesatuan tubuh oleh ikatan kerukunan. Siapapun yang memisahkan diri dari gereja, dan bergabung dengan seorang pezinah, ia dipisahkan dari janji-janji gereja. Sejarah mencatat bahwa sejak awal, gereja melawan skisma atau perpecahan, dengan mempertahankan persekutuan dengan tahta Petrus di Roma, sebagai titik pusat kesatuan. 2. Gereja yang kudus, sanktitas. Kekudusan gereja bersifat objektif, karena berasal dari Kristus sebagai kepalanya, dan Roh Kudus yang menjiwainya. Gereja disebut kudus, bukan karena setiap anggotanya tanpa cela, melainkan karena sarana yang ia miliki, yakni sabda dan sakramen, mampu menguduskan manusia. Kristus memberikan dirinya, agar gereja menjadi suci tanpa noda. Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 25-27. Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 823 mengutip dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, Gereja, dalam iman dipercaya sebagai yang kudus secara tidak tergoyahkan. Sebab Kristus, Putra Allah, mencintai gereja sebagai mempelainya. Ia mempersatukannya dengan dirinya sebagai tubuhnya, dan melimpahinya dengan karunia Roh Kudus, demi kemuliaan Allah. Meskipun sejarah mencatat dosa para anggotanya, gereja selalu memunculkan orang-orang kudus di setiap zaman, sebagai bukti bahwa rahmat Allah tetap bekerja secara efektif di dalamnya. 3. Gereja yang Katolik, katolisitas. Kata Katolik berarti universal atau menyeluruh. Gereja disebut Katolik, karena Kristus hadir di dalamnya dalam kepenuhan kebenaran, dan karena gereja diutus kepada seluruh umat manusia. Perintah misioner agung dari Yesus, menunjukkan cakupan universalitas ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20. Santo Ignatius dari Antiokhia, dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna sekitar tahun 107 Masehi, memberikan catatan tertulis pertama penggunaan istilah ini, di mana saja uskup tampil, di situ pula lah jemaat hendaknya berada, sama seperti di mana saja Kristus Yesus berada, di situ pula lah gereja Katolik. Santo Kristostomus juga menjelaskan, bahwa gereja bersifat Katolik, karena ia tersebar di seluruh dunia, dari ujung bumi ke ujung bumi lainnya, memberikan pengajaran yang lengkap, tentang segala doktrin yang harus diketahui manusia. 4. Gereja yang apostolik, apostolisitas. Gereja bersifat apostolik dalam 3 hal, yakni didirikan atas dasar para rasul, menjaga ajaran para rasul atau tradisi, dan terus dipimpin oleh para rasul melalui pengganti mereka, yang disebut sebagai suksesi apostolik.
Struktur kepemimpinan gereja diletakkan di atas fondasi rasuli yang konkret. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 19-20. Yesus secara khusus menetapkan otoritas kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Santo Irenaeus dari Lyon, wafat tahun 202 Masehi, menekankan validitas suksesi ini, dalam bukunya Adversus Haereses. Sangatlah mungkin bagi setiap orang, untuk melihat tradisi para rasul yang dinyatakan di seluruh dunia, dan kita dapat menghitung mereka, yang diangkat menjadi uskup oleh para rasul di dalam gereja-gereja, dan suksesi mereka hingga zaman kita sendiri. Bukti nyata dari sifat apostolik ini, adalah mata rantai kepemimpinan yang tidak terputus di tahta Roma. Sejarah mencatat daftar suksesi para paus sebagai berikut. Rasul Petrus, sang batu karang yang menerima kunci kerajaan surga langsung dari Kristus. Linus, antara tahun 67 sampai 76 Masehi, disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di 2 Timotius 4 ayat 21. Anakletus, antara tahun 76 sampai 88 Masehi, penerus yang mengukuhkan administrasi gereja awal. Clemens pertama, antara tahun 88 sampai 97 Masehi, penulis surat terkenal kepada jemaat di Korintus, yang menunjukkan otoritas Roma atas gereja lain bahkan di abad pertama. Evaristus, antara tahun 97 sampai 105 Masehi, yang membagi Roma ke dalam paroki-paroki perdana. Kesinambungan ini memastikan bahwa ajaran yang kita terima hari ini adalah ajaran yang sama yang diberikan Kristus kepada para rasul, tanpa terputus oleh waktu. Kesimpulan, keempat tanda gereja ini, yakni 1, kudus, katolik, dan apostolik, merupakan satu kesatuan organik, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesatuan dalam kepemimpinan dan iman, kekudusan dalam sumber dan sarana rahmat, universalitas dalam misi kemanusiaan, serta dasar yang kokoh pada suksesi apostolik, adalah kriteria objektif untuk mengenali gereja yang didirikan secara historis oleh Kristus. Kehadiran daftar suksesi dari Petrus hingga saat ini, bukan sekadar catatan kronologis, melainkan jaminan bahwa gereja yang ada sekarang adalah tubuh mistik Kristus yang sama, yang tetap berdiri kokoh meski diterjang badai sejarah selama 2 milenium. Memahami tanda-tanda ini membawa kita pada keyakinan bahwa gereja adalah sakramen kehadiran Allah yang hidup dan nyata di tengah dunia.